Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5C. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, PB1 dan PB2. Oke, kita lihat di sini. Ya. Untuk PB1 melanjutkan tentang kalimat utama. Sebelumnya kita membahas tentang kalimat utama, yaitu kalimat utama berisi informasi utama permasalahan dalam teks. Kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokoknya. Nah, jika ide pokok ada di awal paragraf, disebut deduktif. Jika ide pokok terdapat di akhir paragraf, disebut induktif. Jika ide pokok terdapat di awal dan akhir paragraf, disebut campuran. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan secara detail kalimat utama. Kalimat penjelas disebut juga kalimat pengembang. Yuk anak-anakku, kita baca bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Dalam bacaan ini terdapat 5 paragraf. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat paragraf pertama. Di paragraf pertama terdapat 3 kalimat. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Titik. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Titik. Nah, yang mana kalimat utamanya? Kita lihat di sini ya. Awal paragraf di kalimat pertama menjelaskan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Di kalimat kedua masih menjelaskan kalimat pertama. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Berarti menjelaskan kalimat pertama. Dengan begitu, kalimat pertama ini dinamakan kalimat utama dalam paragraf pertama. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sampai sini itu adalah kalimat utama. Selanjutnya, setelah kalimat utama, 2 kalimat berikutnya di paragraf pertama disebut kalimat penjelas. Yang mana kalimat penjelas? Ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Titik. Ini kalimat penjelas pertama. Kalimat penjelas kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini kalimat penjelas kedua. Ide pokok dari paragraf pertama kita lihat. Ini adalah kalimat utamanya. Kalimat pertama merupakan kalimat utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kalau ide pokok dipersingkat. Kalau kalimat utama penuh. Seluruh kalimat ini sampai titik. Jelas ya? Berikutnya adalah pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyusun dan merangkai cerita secara runtut. 2. Menyebutkan alat gerak dan fungsinya pada hewan. 3. Mengidentifikasi gerak ikan di air secara bertanggung jawab.
Yuk kita simak gambar berikut. Gambar berikut ada ceritanya loh. Nah, ini ceritanya. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Nah, anak-anak, urutan ini adalah urutan gambar yang memiliki cerita. Urutan gambar itu disebut gambar cerita. Gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apakah fungsi gambar ilustrasi? Fungsi gambar ilustrasi yaitu memperjelas bacaan, memperindah, menerangkan, dan memperkuat suatu bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi gambar foto dan gambar tangan. Ini gambar foto ya, yang ini gambar tangan. Ragam gambar cerita. Ragam gambar cerita 1. Cergam, cerita bergambar. 2. Komik, 3. Pamflet, 4. Sampul, 5. Kartun, 6. Karikatur. Cerita bergambar. Cerita bergambar fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Jadi, tidak banyak gambar di sini karena berfokus pada teks cerita. Kedua, komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Disampaikan melalui percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Contohnya ini, percakapan ya. Ketiga, pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang disertai gambar dan ada yang tidak. Contohnya ini, mengajak untuk melihat acara talk show. Nah, di sini ada gambar foto. Keempat, sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Contoh di sini ada gambar di buku tema kita yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian. Contoh di sini adalah tokoh Doraemon. Ini Nobita. Nah, ini ada ceritanya. Berarti disambung urutan-urutan ini menjadi gambar cerita. Karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang Maaf ya, sebentar. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu yang dibuat mirip. Contohnya di sini Presiden kita Jokowi. Ini gambarnya dibuat mirip seperti aslinya. Nah, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yaitu kita menyiapkan media atau alat yang digunakan. 1. Kanvas atau kain atau kertas atau kaca atau komputer. Yang kedua, pewarna. Pewarna bisa cat air, bisa pensil warna. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi.
1. Menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah itu, tentukan adegan yang akan digambar. Siapa tokohnya, bagaimana suasana, dan media yang akan digunakan. Yang kedua setelah gagasan adalah sketsa. Sketsa itu rancangan gambar, jadi masih berbentuk coret-coretan. Yang ketiga, pewarnaan. Pewarnaan dapat sesuai dengan aslinya atau berdasarkan imajinasi sendiri. Alat gerak hewan. Kita sebelumnya sudah belajar tentang alat gerak hewan, tapi Ibu ingatkan lagi ya. Alat gerak kelinci. Alat gerak kelinci adalah kaki. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat, yang digunakan untuk melompat. Kaki depannya digunakan untuk menahan. Berikutnya adalah ikan atau fishes. Alat geraknya adalah sirip. Sirip ikan ada di sebelah kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Ikan merupakan binatang yang unik karena memiliki gelembung renang yang membantu ia untuk bergerak naik dan turun. Hewan berikutnya adalah katak. Katak, organ geraknya adalah kaki. Katak termasuk hewan amfibi. Kenapa amfibi? Karena hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kaki katak memiliki selaput yang berfungsi memudahkan katak dalam berenang. Otot kaki katak yang belakang lebih panjang dan sangat kuat untuk membantu katak melompat. Berikutnya adalah burung. Burung, organ geraknya adalah sayap dan kaki. Burung yang bisa terbang mempunyai otot-otot di sayapnya sehingga membantu burung tersebut untuk terbang. Yang berikutnya adalah di sini Ibu contohkan burung pelikan. Burung pelikan memiliki selaput di kakinya sehingga memudahkan burung pelikan untuk bergerak di air. Burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta bergerak dengan kakinya. Kakinya yang panjang dan kuat memudahkan burung unta tersebut bergerak cepat. Hewan berikutnya adalah ular. Ular termasuk hewan melata atau reptil. Alat geraknya yaitu otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Karena tulang belakangnya ini terdapat ruas-ruas yang sangat banyak, sehingga membuat dia mudah untuk meliuk-liuk. Kadal juga termasuk reptil. Alat geraknya berupa kaki. Kaki membantu kadal berjalan dan berenang. Berikutnya adalah mamalia, yaitu di sini salah satu contohnya sapi. Alat geraknya dengan keempat kakinya. Oke, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya setelah ini. Terima kasih. Dadah.